Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program linear bagian yang menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Oke, karena sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang membuat model matematika dari permasalahan yang diberikan, sekarang menentukan nilai optimumnya. Oke, kita mulai aja. Nah, saya akan membahas soal yang ini nih. Bu Sinta seorang penjahit. Ia memiliki persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat dua model baju pesta. Baju pesta model 1 memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Baju pesta model 2 memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Baju pesta model 1 dijual seharga 600.000 dan baju pesta model 2 seharga 500.000. Jika seluruh baju pesta yang dibuat Bu Sinta terjual, hasil penjualan maksimum kedua baju tersebut adalah, baik, kita mulai membuat model matematikanya dulu. Nah, di sini untuk membuat model matematika pastinya kalian harus cermat dalam menentukan mana yang menjadi variabel-variabelnya. Nah, variabel-variabel tersebut bisa ditentukan dengan mudah dari pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya adalah hasil penjualan maksimum kedua baju tersebut. Jadi penjualan maksimum, dia jual baju apa sih Bu Sita ini? Dia jual baju pesta. Ada dua model nih, model 1 dan model 2. Dan nah, model 1 dan model 2 tersebut yang akan menjadi X dan Y. Oke, kita tulis dulu. Model 1, model 2. Oke, model 1 X, model 2 kita misalkan Y. Nah, kita lanjut ke kalimat yang pertama. Dia memiliki persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Nah, di dalam membuat model baju, model 1 model 2 itu diperlukan kain wol dan kain satin. Oke. Nah, sekarang kita isi nih kolom-kolomnya. Dari kain tersebut akan dibuat dua model baju pesta. Baju pesta model 1 memerlukan 1 meter kain wol, berarti di sini tulis 1, dan 2 meter kain satin. Di sini tulis 2. Kemudian baju pesta model 2 memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Nah, kalimat yang ini nih, persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin itu kamu letakkan di ujung kanan dari baris wol. Di sini wol 1 meter kepake buat model 1, 2 meter kepake buat model 2, sedangkan persediaan yang ada 4 meter. Kemudian kain satin itu persediaannya ada 5 meter. Nah, dari situ kita bisa tulis model matematikanya. Baik. Jadi model matematika kita pada soal ini adalah yang pertama 1x, berarti kamu hanya tulis x aja karena 1 nggak perlu ditulis, ditambah 2y. Nah, karena persediaan, nah kemarin kan saya sudah kasih kata kuncinya tuh, kalau persediaan tanda pertidaksama yang dipakai adalah kurang dari sama dengan 4. Kemudian untuk kain satin itu 2 meter dipakai di model 1, berarti 2x ditambah 1y, berarti y aja, kurang dari sama dengan persediaan kain satinnya ada 5. Nah, gitu. Nah, jangan lupa karena ini adalah soal mengenai kehidupan sehari-hari, maka harus positif kan hasilnya. Nah, di sini kamu tambahin syarat lagi, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah model matematika dari soal tersebut. Nah, lantas kalimat terakhir nih, baju pesta model 1 dijual, itu adalah fungsi optimumnya. Jadi untuk fungsi optimum kita tulis aja bentuknya seperti ini, fx, y sama dengan 600.000 model 1, berarti 600.000
X, kan X ditambah 500.000 modal 2, berarti 500.000 Y. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat gambarnya dulu nih. Kita buat garis-garis pembatas, gitu, persamaan garisnya. Oke, saya mulai dari model yang pertama. Model matematika yang pertama yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, sekarang caranya kita ganti dulu tanda persamaan menjadi tanda sama dengan, berarti X tambah 2Y sama dengan 4. Kemudian kita buat tabel XY. Nah, kalau X-nya saya mau ini dulu deh. Kalau Y-nya 0, bikin dulu kayak gini. Kalau Y-nya 0, berarti kan ini hilang tuh, habis gitu ya. Ini kita ganti 0, berarti X sama dengan 4. Tulis di sini 4. Tambah 2Y. Terus lagi. Nah, gantian kalau X-nya 0, berarti di sini hapus saja. Berarti 2Y sama dengan 4. Kalau 2Y sama dengan 4, maka Y sama dengan berapa? Y sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka di sini tulis 2. Oke, saya hapus dulu. Nah, jadi koordinat yang pertama adalah 4,0, kemudian satu lagi 0,2. Nah, kemudian saya akan beralih ke model matematika yang kedua, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Nah, oh ini saya lupa tulis lagi X ya. Langkahnya adalah ganti dulu tanda tidak sama menjadi tanda sama dengan. Nah, kemudian bikin tabelnya lagi seperti samping. Kalau Y-nya 0, hapus Y-nya gitu ya, tutupin atau dihapus dulu. Berarti 2X sama dengan 5. Kalau 2X sama dengan 5, maka X sama dengan 5 bagi 2. 5 bagi 2 berapa sih? 2,5 ya. Ya boleh lah 2,5 di sini. Atau 5 per 2 boleh. Sekarang gantian kalau X-nya 0. Ini saya hapus dulu. Tambah Y, ini saya hapus dulu. Karena kita akan menghitung untuk yang Y-nya. Kalau X-nya 0, berarti ini dihapus. Berarti Y sama dengan 5. Tulis di bawah 5. Ini saya hapus lagi 2X. Nah, sehingga koordinat yang kita dapat adalah yang pertama itu 5 per 2,0, yang kedua 0,5. Nah, setelah dapat koordinatnya masing-masing, baru kita buat gambarnya. Nah, oke. Kita buat gambarnya. Misalkan gambarnya itu menggunakan skala yang sesuai. Nah, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Kita buat garis untuk sumbu X-nya di sini. Nah, kemudian sumbu Y-nya di sini. Oke. Saya beri nama ini sumbu Y. Ini sumbu X supaya ya tertukar ya. Baik. Nah, titik yang pertama yaitu 4,0. 4,0. 1, 2, 3, 4 di sini ya kira-kira. 4,0 itu ada di sumbu X posisinya. Nah, kemudian koordinat yang kedua itu 0,2. X-nya 0, Y-nya 2, berarti dia naik di sumbu Y. 1, 2 itu di sini. Nah, kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis. Nah, garisnya itu harus penuh. Kenapa? Karena pertidaksamaan menggunakan tanda sama dengan. Jadi biasanya untuk
soal cerita gini, tanda pertidaksamanya sih menggunakan tanda sama dengan semua. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu Pareto 5/2,0 di X 5/2 tadi 2,5 ya. 2,5 berarti 2,5. 1, 2,5 di sini tengah-tengah ya. Ini 5/2. Terus 0,5 dia di atas. 2, 3, 4, 5. 5 berarti di sini. Kemudian kita hubungkan lagi dengan garis 5/2 ke 5. Oke, nah ini dia. Nah, oke, garis-garis pembatas dari dua pertidaksamaan ini sudah kita gambar. Nah, sekarang kita cek arsirannya. Caranya kita melakukan uji titik. Nah, ini saya beri nama dulu. Ini garis pertama tadi yang kita buat. Ini garis yang kedua. Ini saya geser supaya lebih lega. Ya. Uji titik kalian bisa pergunakan 0,0 di sini karena dia jauh, beratan jauh ya, di luar garis pembatas. Nah, untuk garis pertama kita lakukan uji titik 0,0. Nah, kita substitusi aja ke pertidaksamaannya X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Berarti X-nya 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 4. Oke, kita cek 0 tambah 2 kali 0 kan 0,00 kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini kita mendapatkan kalimat yang bernilai benar, ya kan? Karena 0 kurang dari sama dengan 4 artinya arsirannya melalui 0. Berarti 0 kan arsiran itu maksudnya. Berarti dari garis yang pertama arsirannya ke bawah sana ya. Oke, saya arsir nih arsirannya. Oke, ya cukup kira-kira. Baik, kemudian kita lakukan uji titik untuk garis kedua. Terus kemudian ini uji titik 0,0 juga masih sama. Nah, kita substitusi aja ke pertidaksamaan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 2X tambah Y berarti 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 5. Nah, sebelah kiri lagi-lagi hasilnya 0 kurang dari sama dengan 5. Kita juga mendapatkan pernyataan yang bernilai benar. Oke. Kemudian arah arsirannya melalui 0 atau 0 kena arsiran ya dari garis yang kedua. Oke, kita arsir 0 di bawah berarti arsirannya ke sana. Nah, gitu. Baik, kita udah bisa ngelihat nih mana yang kena kedua arsiran tersebut. Nah, karena ini soal tentang kehidupan sehari-hari harus bernilai positif, maka kita hanya membatasi daerah penyelesaiannya itu di bagian yang positif. Nah, bagian yang positif itu ada di sebelah kiri. Nah, ini daerahnya berarti kita mulai dari sini 1. Oke, kita tandai. Nah, ini dia. Ini daerah penyelesaian. Ini JP. Oke. Nah, daerah penyelesaian ini kalau kita perhatikan dibatasi oleh titik-titik 1, 2, 3, dan 4. Nah, dimana titik saya beri nama aja titik A, ini titik B, ini titik C. Oke, yang ini 0,0. Kalau 0,0 dia nggak usah dihitung ya. Jadi kita fokus ke titik A, ke titik C, ke titik B gitu. Nah, koordinat titik A. Koordinat titik A itu kan tadi 0,2. Koordinat titik B itu 5/2,0. Nah, koordinat titik C gimana? Koordinat titik C itu belum ketahuan kan? Jadi kita harus cari dulu. Nah, cara mencari koordinat titik C adalah kita
kita menggunakan eliminasi dari dua persamaan dari 1 dan 2. Kenapa? Karena kalau titik C itu adalah titik potong antara dari 1 dan 2. Oke, kita tulis dulu sama garis pertama, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 4, garis yang kedua yaitu 2X ditambah Y sama dengan 5. Nah, kita akan melakukan eliminasi. Saya pilih yang akan dieliminasi pertama adalah variabel Y-nya. Y-nya kan 2 yang di atas, yang di bawah itu 1. Jadi kita balik, atas kali 1, bawah kali 2 gitu ya, supaya Y-nya nanti sama. Sehingga setelah dikalikan semua, yang atas kali 1 semua nggak berubah, X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, yang bawah kalikan 2 semua, 2X kali 2 berarti 4X ditambah Y kali 2 berarti 2Y sama dengan 5 kali 2 berarti 10. Nah, karena Y-nya udah sama-sama tandanya positif, langsung dikurang aja supaya habis. Jadi sini Y-nya pasti habis gitu ya. Nah, kita kurangin X dikurang 4Y. X dikurang 4Y, di depan X ini kan ada angka 1 sebenarnya. Berarti 1 dikurang 4 itu sama dengan min 3, berarti di bawahnya min 3X sama dengan 4 dikurang 10, 4 dikurang 10 berarti min 6. Nah, maka X sama dengan min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Oke, X sudah dapat. Sekarang Y-nya substitusi aja, pilih salah satu persamaan. Saya pilih persamaan yang pertama, langsung aja dimasukin 2 ditambah 2Y, 2 tambah 2Y sama dengan 4, berarti 2Y sama dengan 4 dikurang 2, 2Y sama dengan 2, KY sama dengan 2 bagi 2, itu sama dengan 1. Nah, jadi X-nya 2, Y-nya 1. Sehingga koordinat titik C ini adalah X-nya 2, Y-nya 1, 2,1. Gitu. Setelah dapat semua titik yang membatasi daerah penyelesaiannya, baru kita mencari nilai optimum permasalahan tersebut, soal yang ini nih. Nah, fungsi optimum ini 600x, fungsi optimum itu ini 600x, ini fungsi optimumnya 600x ditambah 500.000 y, 600.000 x tambah 500.000 y. Nah, kita akan masukkan titik-titik tersebut ke fungsi optimumnya. Baik, kita mulai dari titik A dulu. Nah, titik A itu kan koordinatnya 0,2. Nah, ini kita substitusi ke fungsi optimumnya, tadi 600.000 ya, 600.000 x ditambah 500.000 y. Berarti 600.000 kali x-nya di situ 0 ditambah 500.000 dikali y-nya situ 2. Nah, sehingga kamu dapatkan 600.000 kali 0 yang 0, 500.000 kali 2 berarti 1 juta. Oke, untuk titik D yaitu 5/2,0, kita masukin lagi ke fungsi optimumnya, 600.000 dikali 5/2 ditambah 500.000 dikali 0. 100.000 dikali 5/2, ini kamu bisa coret ini untuk 2 kan 300.000 dikali 5 berapa tuh, 1.500.000. Ini dapat 500.000. Kemudian titik C koordinatnya itu 2,1, itu disubstitusi 600.000 dikali 2 ditambah 500.000 dikali 1, sehingga 600.000 kali 2 kan 1.200.000 ditambah 500.000 kali 1 berarti 500.000, 7.200 sama 500.000 berarti 1.700.000. Oke, sekarang kita lihat apa yang mau kita cari nih. Nah, di soal di sini tertulis pertanyaan adalah maksimum penjualan maksimum. Kalau maksimum berarti kan yang paling besar. Nah, di antara nilai-nilai ini mana yang paling besar? Paling besar tentu saja yang 1.700.000. Ini berarti maksimum. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini berarti penjualan
maksimum itu sebesar 1.700.000. Nah, dari apa? Dia menjual 2x. X itu tadi kan dari penjualan apa? Dari penjualan 2x. X itu tadi pakai modal 1 ya. Berarti 2 model 1 dan 1 model 2. Gitu. Jadi jawabannya kayak gini. 1.700.000 itu penjualan maksimumnya. Terus 2,1 itu adalah berapa banyak item yang dijual. Model 1 berarti 2 item, model 2 berarti 1 item. Nah, dari situ didapat penjualan yang paling besar. Jadi itu jawabannya. Panjang memang, cuman ya lumayan itu sih, lumayan mudah. Tapi emang agak panjang dikit sih, gak apa-apa ya. Oke deh. Cukup sekian aja video pada kali ini, itu menentukan nilai optimum dari soal cerita. Yang pertama, jangan lupa itu kamu harus mencari atau menentukan model matematikanya dulu. Yang kedua, itu langkah-langkahnya adalah menggambar garis pembatasnya nih. Yang ketiga, menentukan daerah penyelesaiannya di mana. Terus yang keempat, tentukan titik yang membatasi daerah pembatas. Baru yang kelima, tentukan nilai optimumnya. Gitu. Oke. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau misalkan ada yang tidak atau belum dimengerti, bisa chat saja di grup PJJ kita gitu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.